Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kata ditebus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 itu menggunakan kata apolutrosis ya. Apolutrosis ini sebenarnya berasal dari kata lutron yang artinya tebusan, yang mempunyai makna secara harafiah berarti pembebasan karena pembayaran tebusan. Jadi kalau mau dimengerti ayat tadi, kamu telah ditebus bisa dimengerti sama dengan kamu telah dibebaskan dari cara hidupmu yang sia-sia ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita hari ini sebenarnya mau berbicara penembusan itu banyak, bahkan bisa dibuat ratusan bahkan ribuan khotbah. Kita ditebus dari apa? Kita tebusannya dibayar kemana? Ya, itu satu poin-poin itu bisa dibuat judul khotbah yang berbeda-beda. Saya tidak akan membahas hari ini tentang kita itu tebusannya dibayar kemana, dibayarkan kepada siapa. Bukan itu yang kita bahas. Tetapi yang hari ini kita bahas adalah 3 fakta Alkitab tentang dari apa kita ditebus. Ya, 3 fakta Alkitab tentang dari apa kita ditebus. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita tidak akan keluar ke kanan atau ke kiri, tapi ini kita fokus pada 3 fakta ini. Yang pertama, kita itu ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ini kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 tadi ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Nah, kata sia-sia itu menggunakan kata mataios. Apa mataios ini? Kalau dalam bahasa Indonesia sia-sia itu kayaknya masih ngambang ya. Tetapi kalau mataios itu jelas artinya dalam bahasa Yunani. Pertama itu kosong. Cara hidup yang kosong, tidak ada isinya. Kalau saya mau gambarkan barang yang kosong mungkin terlihat indah di luar itu adalah balon. Warna-warni, banyak perhiasannya, indah terlihat sepintas lalu, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Ya, dibandingkan kalau sesuatu yang ada isi itu telur. Telur itu terlihat bulat sama, tetapi di dalamnya itu ada isi, ada kehidupan di dalam. Sedangkan mataios itu menunjuk kepada kehidupan yang terlihat hanya indah dalam tanda petik di luarnya, tapi sebenarnya di dalamnya kosong. Yang kedua, arti mataios itu adalah tanpa tujuan, nggak punya tujuan yang jelas, nggak tahu mau kemana, nggak punya tujuan atau fokus atau target mau kemana. Sedangkan orang yang di dalam Tuhan itu punya tujuan, orang yang di luar Tuhan itu tidak punya tujuan. Orang yang belum ditebus oleh darah Yesus itu kosong hidupnya, tidak punya tujuan, juga tidak bermanfaat. Padahal kalau mau baca Alkitab, tugas kita di bumi ini adalah cuma bermanfaat. Ketika Yesus katakan, hendaklah kamu jadi garam dan terang dunia. Apa sih mau dibahasakan dengan sederhana? Hendaknya kalian tuh berguna bagi orang lain. Betul nggak? Kalau mau disederhanakan cuma itu. Kita bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan orang yang mataios, orang yang belum diperbaharui, belum ditebus oleh darah Yesus, itu hidupnya tidak akan pernah berguna. Malah cenderung akan jadi beban bagi orang lain. Ya. Tapi kalau orang sudah mataios, yang apa maksudnya orang yang tidak mataios,
dia hidupnya itu akan berguna. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit. Ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada suatu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Ya, ini Blaise Pascal yang pertama bilang begini. Ada ruang di hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ini Blaise Pascal bilang. Nah, kemarin Pak Stephen Tong, saya singgung sedikit, Pak Stephen Tong bilang begini. Kita itu hanya bisa dipuaskan, kita tidak bisa dipuaskan oleh something, tetapi kita hanya bisa dipuaskan oleh someone. Itu Pak Stephen Tong punya statement. Karena apa? Kita ini bukan something, kita ini someone. Makanya kekosongan hati kita hanya bisa diisi oleh someone. Nah, Agustinus bilang begini, hati manusia gelisah sampai berdiam dalam Allah. Corrie ten Boom bilang begini, tanpa Tuhan segalanya kosong, dengan Tuhan segalanya cukup. Jadi orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak di dalam Kristus itu kosong dalam kacamata Allah. Tidak ada isinya. Mereka cuma menghabiskan waktu, tidak punya tujuan kekal. Kemudian A.W. Tozer bilang begini. A.W. Tozer ini seorang penulis teolog yang saya kagumi ya. Banyak tulisan-tulisan, salah satu Mengenal Yang Maha Kudus. Saya masih ingat judul bukunya tipis. Dia bilang begini, hanya pribadi yang tak terbatas yang bisa mengisi kekosongan yang terdalam. Nah, kalau demikian, ternyata di dalam diri kita ada kekosongan. Kalau kita tidak di dalam Kristus, tidak ditebus dalam Kristus, ternyata kita kosong. Itu sudah diteliti juga oleh studi Harvard. Ya, Harvard Study of Adult Development. Ini bisa Bapak Ibu cari, saya cuma simpulkan ya. Saya simpulkan dari penelitian yang begitu panjang, termasuk seorang presiden di dalamnya masuk menjadi objek penelitian. Saya mau simpulkan penelitiannya ini. Studi Harvard membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang berjalan bersama kita dalam hidup ini. Harta, kekuasaan, kecantikan, ketampanan tidak bisa mengisi kekosongan itu. Yang bisa mengisi itu hanyalah Kristus. Setelah kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, hidup kita yang tadi tak bermakna, tak punya tujuan, menjadi mempunyai makna dan tujuan. Nah, saya sedikit mendapatkan renungan yang indah, Bapak Ibu. Oh, tidak bisa baca. Jika, ini ada salah ketiknya, jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, ya, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal AS, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekayaan membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merzel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Ya, jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya ya, Gil Vargas ini, siapa Gil Vargas ini adalah presiden Brasil, tak akan menembak jantungnya sendiri. Ya. Jika kebahagiaan bisa dibeli, maka orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit mendapatkannya karena sudah diborong oleh mereka. Dan kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan berkumpul ke sana di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya kebahagiaan itu berada di setiap hati manusia, dan ia adalah milik orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Hidupnya tidak kosong, tidak tanpa arah.
dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kita itu pertama ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ditebus dari apa tadi? Mataios ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kalau kita yang sudah ditebus, sudah di dalam Kristus tiba-tiba kembali kepada cara hidup yang lama? Konsekuensi logis dari semua itu adalah itu sama dengan kita menghina Kristus, darah Kristus yang mahal. Ini yang pertama. Kita menghina darah Kristus yang mahal. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus ditanggung oleh dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Engkau yang telah ditebus, saya yang telah ditebus, di kemudian hari kita kembali kepada cara hidup yang lama, kita kembali kepada cara hidup dunia, cara hidup yang sia-sia tadi, cara hidup yang kosong, cara hidup yang tak bermanfaat, cara hidup yang tanpa tujuan tadi, itu sama dengan menghina darah Kristus yang mahal. Itu dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 29. Ya. Implikasinya apa? Menginjak-injak pengorbanan Yesus Kristus, menganggap darah Kristus tidak berarti, menghina kasih karunia Allah. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum bertobat. Jadi kalau ada orang sudah ngaku ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tapi hidupnya faktanya masih sama dengan cara hidup yang sia-sia tersebut, ini cuma mengindikasikan bahwa dia belum bertobat. 2 Petrus 2:20 bilang begini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Anjing kembali ke muntahnya dan babi mandi ke kubangannya. Jadi implikasinya apa? Orang yang kembali ke cara hidup lama setelah tahu kebenaran menunjukkan pertobatannya mungkin hanya di luar saja dan tidak ada transformasi sejati di dalam dirinya oleh Roh Kudus. Jadi pelajarannya apa? Darah Yesus terlalu mahal untuk dibayar hanya agar kita kembali hidup seperti sebelum diselamatkan. Jadi poin pertama tidak banyak. Ya, kita masuk pada poin kedua. Jadi yang pertama tadi ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ditebus dari mataios. Yang kedua, ditebus dari dosa dan hukum kekal. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan itu yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini juga terdapat dalam Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Membebaskan kita dari dosa. Ingat, pelajaran dulu, dosa itu ada dua. Di original sin, di actual sin. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab bahasa Inggris, kata sin dengan sins ada dua terlihat. Itu ya, yang satu singular, yang satu plural. Yang satu tunggal, yang satu jamak. Jadi kalau ketemu kata sin dalam bahasa Inggris, yang dia maksud itu dosa apa? Itu adalah sifat dosa. Ya. Sifat dosa itu adalah kecenderungan berdosa sebagai akibat dari dosa warisan. Dosa warisan, kemudian akibat adanya dosa warisan itu membuat kita punya sifat berdosa, yaitu kecenderungan untuk berdosa. Ini sin. Yang kedua, ada dosa perbuatan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketemu misalnya sins dalam bentuk plural, itu yang dia maksudnya adalah dosa-dosa perbuatan. Bisa nanggap? Nah, pertanyaannya di sini, kita ini dibebaskan dari dosa yang mana?
Ya, dibebaskan ditebus dari dosa yang mana? Ya, dua-duanya. Yang pertama, sifat dosa kita ditebus. Coba kita lihat dalam Roma 6 ayat 6 sampai 7. Ini dasar alkitabiahnya bahwa sifat dosa kita sudah ditebus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuat. Jadi sebelum percaya, kecenderungan kita berbuat dosa. Tidak bisa tidak, pasti berbuat dosa. Tetapi setelah kita lahir baru, kita bisa tidak berbuat dosa. Karena sifat dosa kita tidak diperbudak lagi oleh sifat dosa ini. Sejak kita lahir baru, nanti kita buktikan dengan ayat-ayat ini ya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita sudah dibebaskan, kita bukan jadi hamba dosa lagi. Dalam Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosanya cuma satu, tunggal, betul? Kamu tidak lagi dikuasai oleh sifat dosa. Nah, artinya sebelum diselamatkan, manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Dia pasti berdosa, apa saja yang dibuat dosa. Dia berada di bawah kuasa dosa. Setelah diselamatkan, orang percaya tidak lagi dikuasai dosa, tetapi diberi kuasa untuk menolak dosa. Bisa nangkep ya? Dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, sifat dosa itu kita tidak diperhamba lagi dengan sifat dosa. Dan kita punya kemampuan untuk menolak dosa karena ada kuasa itu. Kuasa Roh Kudus itu. Orang percaya, cuma catatannya harus diingat ya. Orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Bisa enggak? Bisa. Karena kelemahan daging. Tetapi tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Itu yang membedakan. Orang yang sudah ditebus dosanya, bedanya dia bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak diperbudak dosa. Karena ada perbedaan jatuh dalam dosa dan hidup dalam. Saya pernah lihat babi, Bapak Ibu, dipacain, ya, dipasangin lipstick, dipakein baju, wah menor, cantik, ya, babi. Tapi yang namanya babi, walaupun habis dimandiin, dipasangin parfum yang meninggalkan warisan. Sekarang kan lagi ngetren ya, parfum yang meninggalkan jejak. Cuma yang meninggalkan warisan nggak ada ya. Parfum yang meninggalkan jejak ada. Saya cari-cari itu parfum yang meninggalkan warisan, belum ketemu. Ya, dipasangin parfum, dimandiin, dipacain sedemikian rupa, dipluntir alisnya sedikit, bulu matanya ya, cantik. Tapi yang namanya babi, setelah dia dipacain, lari sebentar di tempat yang bersih, setelah itu kembali ke ini namanya hidup di dalam Tapi kalau manusia, ketika dia kena lumpur, senang tidak? Tidak senang. Dia akan cari air. Dia akan mandi sesegera mungkin. Itulah bedanya. Kalau babi itu hidup dalam lumpur, manusia itu bisa jatuh di lumpur, tapi dia tidak hidup di. Jadi mengerti bedanya antara hidup dalam dosa. Saudara dan saya bisa jatuh, tapi kita tidak akan diperbudak dosa. Satu kali jatuh, besok bangkit lagi. Amin. Bangkit lagi. Jadi ini bedanya. Nah, karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kita itu tidak boleh berkata begini, saya memang begini, saya tidak bisa berubah. Pernah dengar orang ngomong begini? Ya wes, aku memang wes ngene, saya ini memang sudah begini, saya tidak bisa berubah. Ini bertentangan dengan Injil. Kita itu bisa berubah karena ada kuasa dalam diri kita, amin. Ya namanya juga manusia, bukan nabi, kan sebanyak orang ngomong gitu. Kenapa kamu nyuri HP? Namanya juga manusia, bukan nabi. Tetapi kalau orang sudah ditebus dosanya, Bapak Ibu percaya deh. Salah satu tandanya, kita tuh tidak tahu, tidak ada niat sedikit pun untuk saudara nanti berdosa. Kalau tidak percaya, orang yang sudah lahir baru, lihat HP geletaan di situ, dia tidak akan ambil. Benar? Kalau masih ada niat, ada HP-nya orang,
Ini kalau dijual, tanda tanya besar kalau dia sudah lahir baru. Orang sudah lahir baru, pikirannya bagaimana menyenangkan Kristus, bukan mencari keuntungan pribadi. Jadi, Roh Kudus ada dalam kita untuk memberi kekuatan menolak dosa dan hidup dalam kebenaran. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Dulu saya pernah bilang begini, banyak orang bilang mengutip dari lagunya, rocker juga manusia. Kalau ada orang jatuh, selalu alasannya, saya kan manusia. Kalau dia hidup dalam dosa, alasannya, saya kan manusia. Tapi pernah enggak kita berkata atau bertanya, justru kamu manusia, makanya kamu enggak boleh seperti itu? Banyak. Saya lihat anjing, Bapak Ibu, itu hari ini kawin dengan A, besok kawin dengan B. Itu anjing. Tapi kalau ada manusia kayak begitu, justru karena kita bukan A. Bisa nangkep ya? Hidup tidak seanjing itu, kawan. Ya, justru karena kita manusia, kita tidak seperti itu. Karena hari ini banyak orang bangga kalau banyak pasangannya. Dia tua, pasangan dengan yang muda, bangga. Dia bilang, oh saya laris, masih laku. Padahal itu suatu celah di hadapan Tuhan. Ya, jadi justru karena kita manusia, kita tidak boleh seperti itu. Yang kedua, kita dibebaskan dari dosa Ini ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, itu kalau dalam terjemahan lain, jika kita mengaku dosa-dosa kita, itu lihat dalam AYT. Ya, dalam EV, if we confess our sins, ada S ya. Jika kita mengakui, seharusnya terjemahnya begini, jika kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi dosa perbuatan juga dosa perbuatan juga ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan cuma sifat dosa. Ya. Nah, cuma masalahnya sekarang ini Bapak Ibu, ada dua ekstrim di dunia ini atau dunia kekristenan. Ekstrim pertama, ini bahasa Inggris aja, ya. Mudah-mudahan paham. Next, Kak Ben. Terus, ya. Ini ada dua ekstrim ya. Apa bacaannya iki Pak Yohanes? Sing pertama itu apa bacaannya? Licentiousness ya. Lisensi, dari kata ini kata lisensi itu muncul, izin. Karena sudah ditebus, berarti kita berbuat dosa apa saja boleh. Ya, ini ekstrem yang pertama. Kalau dalam dunia teologi ini disebut dengan antinomianisme. Yang kedua, ekstrem yang kedua, legalisme, berusaha mendapat atau menjaga penebusan dengan usaha sendiri. Ya, kita lihat dulu yang pertama secara singkat ya. Licentiousness, kebebasan untuk berbuat dosa atau hidup semau gue. Ini adalah penyalahgunaan kasih karunia. Orang yang berpikir seperti ini merasa bahwa karena semua dosa sudah ditebus, maka tidak masalah terus berdosa, toh diampuni. Tidak perlu pertobatan yang serius karena kasih Allah menutupi semuanya. Next. Nah, Alkitab itu menentang licentiousness ini ya. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Sekali-kali Galatia 5 ayat 13. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Penebusan itu bukan izin berdosa, tetapi kuasa untuk hidup bebas dari dosa. Ya, saya ulangi. Penebusan bukan izin untuk berdosa, tetapi kuasa untuk hidup bebas dari dosa. Ya. Nah, yang kedua legalisme. Legalisme itu adalah orang-orang yang berusaha mendapat atau menjaga penebusan dengan usaha sendiri. Misalnya, saya harus hidup sempurna agar tetap diselamatkan, agar layak ditebus. Ini sebenarnya adalah penolakan halus terhadap cukupnya karya salib Kristus. Orang yang legalistik percaya bahwa
penebusan perlu ditambah dengan perbuatan baik. Nah, kita sudah bolak-balik belajar, Pak Esar juga sudah mengajar bahwa perbuatan baik itu bukan untuk kita diselamatkan, tapi sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Itu adalah buah keselamatan kita. Hidup Kristen adalah usaha untuk menyenangkan Allah agar tetap selamat. Misalnya takut kehilangan keselamatan setiap saat jika gagal. Ini pandangan legalisme sebenarnya. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu, ketika penebusan itu menebus dosa, baik warisan maupun sifat dosa maupun dosa perbuatan, maka ada pelajaran penting yang kita dapat di situ. Yang pertama adalah jangan anggap remeh dosa. Dosa tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, tapi harus dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu jangan pandang enteng dosa. Jangan remehkan dosa. Kemurahan Tuhan itu bukanlah hal yang murahan. Nih, Dietrich Bonhoeffer bilang begini, grace is free, but it is not cheap, ya. Kasih karunia itu gratis, tapi itu bukan murah. Itu mahalnya minta ampun, melampaui emas dan perak, dan tidak ternilai harganya. Nah, pelajaran penting kedua, karena kita telah dibebaskan dari dosa, maka lepaskanlah diri dari rasa bersalah yang berlebihan. Dosa apapun yang kita punya, Tuhan selesaikan di salib. Jangan merasa bersalah berlebihan. Ya, jika sudah ditebus, pengampunan itu nyata dan tuntas. Belajar untuk mengampuni diri sendiri. Jangan biarkan iblis memperbudakmu lewat penyesalan yang tidak menghasilkan pertobatan sejati. Tanda suara iblis, ketika kita berdosa, kita sudah minta ampun sama Tuhan, sudah selesaikan dosa kita, iblis datang. Kamu itu, dosamu lo merah banget. Sok-sok suci. Mau jadi pelayan firman, sok suci. Mau menjadi WL, sok suci kamu. Dia tuduh terus, dia dakwa, itu iblis. Saat dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita harus punya sukacita keselamatan. Ya, jangan biarkan iblis nuduh terus. Karena dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah dibebaskan, baik sifat dosa maupun dosa perbuatan. Nah, jika Anda sudah bertobat dan mengaku dosa, sebelumnya, rasa bersalah bisa menuntun kepada pertobatan sejati, tapi jika berlebihan dan berkepanjangan, itu menjadikan jebakan iblis untuk memadamkan sukacita keselamatan. Lepaskan rasa bersalah yang berlebihan, bukan karena Anda layak, bukan karena saya layak, tetapi karena Kristus sudah membayar lunas semuanya. Kapan hari saya sudah pernah khotbah, Tuhan aja loh membuang dosa kita ke tubir-tubir laut. Dia rubah yang warna merah itu, dia rubah kayak kain kesumba, betul? Menjadi putih seperti bulu domba, dari kain kermisi menjadi bulu domba. Semuanya dirubah dari merah menjadi putih. Tapi lucunya kita yang masih mengingat-ingat semua dosa dan merasa terus bersalah, padahal Tuhan sudah mengampuni dosa. Siapa sih di sini yang nggak pernah punya salah? Semua punya salah, betul? Apakah itu akan terus menghantui hidup kita? Kalau terus menghantui hidup kita, saya mau katakan, kita tidak percaya pada penebusan Kristus. Amin. Berarti kita tidak percaya penebusan Kristus. Jika Anda sudah bertobat dan mengaku dosa, jangan biarkan diri Anda hidup dalam penyesalan yang tidak sehat. Ingat, Kristus sudah membayar lunas. Menolak pengampunannya sama dengan meremehkan salib. Jadi belajar katakan seperti ini pada diri kita sendiri, ya. Saya tidak sempurna, tetapi saya sudah diampuni. Tuhan tidak mengingat-ingat dosaku, maka saya pun tidak akan membiarkan dosa-dosa tersebut menghantui hidupku. Dosa kapan? Berapa puluh tahun yang lalu semua kita pernah bikin salah. Tapi ingat,
Karena Yesus sudah tebus, kita harus belajar terima penebusan Kristus. Jangan mau didakwa oleh iblis. Pelajaran penting yang ketiga, karena kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, kita punya kekuatan untuk menolak dosa. Sebelum percaya, aku tidak bisa berdosa. Aku tidak bisa tidak berdosa. Tapi setelah percaya, aku bisa tidak berdosa. Karena Kristus telah membebaskan aku dan Roh Kudus memampukanku. Orang percaya punya kuasa untuk berkata tidak pada dosa. Saudara dan saya punya kuasa, punya kekuatan untuk berkata tidak karena Roh Kudus dalam diri kita. Karena Ia sudah membebaskan dari kuasa dosa. Kita bukan budak lagi dosa, bukan lagi budak dosa. Karena kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita dibebaskan yang pertama dari cara hidup yang kedua dari dosa dan hukuman kekal. Nah, karena dosa kita sudah dibersihkan, sudah diselesaikan Tuhan, tidak ada lagi penghukuman buat orang yang percaya. Ya, tidak ada lagi penghukuman buat orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Yang terakhir, ditebus dari kuasa kematian dan iblis. Yang pertama, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kedua, ditebus dari dosa dan hukuman kekal. Yang ketiga, ditebus dari kuasa kematian dan iblis. Coba kita lihat ketika dibebaskan dari kuasa maut atau kematian. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kematian itu sudah tidak menakutkan bagi kita. Bukan akhir hidup orang percaya sebuah kematian. Maut itu bukan pintu keluar menuju kehampaan, tetapi pintu masuk menuju kemuliaan. Ini cara berpikir orang yang sudah ditebus. Orang mati itu bukan akhir segala-galanya. Bukan pintu masuk kepada kehampaan, tetapi pintu masuk kepada kematian itu bukan pintu keluar pada kehampaan, tetapi pintu masuk pada kemuliaan. Ini cara berpikir orang yang telah ditebus, karena kita telah ditebus, yaitu dari kuasa maut, kuasa kematian. Kematian atau maut mungkin menyedihkan. Siapa sih enggak? Kalau ada saudaranya meninggal enggak sedih? Tetapi kematian itu tidak menakutkan bagi orang percaya. Percaya tidak? Mengapa? Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Siapa yang menanti kita di sana. Dan bahwa Yesus sudah lebih dulu melalui maut dan mengalahkannya untuk kita. Dulu Lim Silyong, orang terkaya di Indonesia sempat ya, yang punya BCA dulu sebelum diganti kepemilikannya, meninggal di Singapura kan. Bukan main, yang ngiringi banyak banget Bapak Ibu. Lautan manusia. Tapi saya mau bilang, yang penting itu bukan berapa banyak yang nganter, tapi siapa yang jemput. Ya. Tapi kalau engkau di dalam Kristus, mungkin sedikit yang nganter, tapi dari sana siapa yang jemput kita? Yesus Tuhan. Itu jauh lebih bernilai daripada banyak yang nganter. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Jangan takut kematian, tapi takut hidup tanpa Kristus. Orang yang tidak siap mati adalah orang yang belum siap hidup. Saya ulangi, orang yang belum siap mati itu orang yang belum siap hidup. Nangkep ini kira-kira rumit ya? Kalau Bapak Ibu belum siap untuk mati, belum siap masuk hidup yang Jika kita sudah percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut akan mati. Tapi kalau belum percaya, itulah yang paling menakutkan. Kalau saudara dan saya percaya Kristus, tidak perlu takut mati.
Tapi kalau saudara belum percaya Kristus, itulah yang menakutkan. Nah, makanya tidak heran kalau Paulus bilang mati adalah Karena apa? Dia tahu dirinya sudah ditebus. Bahwa kuasa kematian dan iblis, dia ditebus dari kuasa kematian dan iblis. Ya, makanya dia tidak heran bilang kematian itu adalah keuntungan. Orang mati itu untung, Bapak Ibu. Untung luar biasa seperti Paulus bilang. Bahkan dalam Mazmur dikatakan kematian itu adalah berharga. Makanya jangan takut mati. Bukan berarti cari mati. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang Artinya apa ini? Kematian orang benar, orang percaya bukan sesuatu yang menyedihkan atau sia-sia di mata Tuhan. Justru berharga karena Tuhan melihatnya sebagai momen berharga untuk membawa anaknya pulang ke dalam kemuliaan kekal bersamanya. Yang kedua, dibebaskan dari iblis. Tadi dibebaskan dari kematian. Tidak boleh takut mati, tidak perlu kita takut mati. Yang kedua, dibebaskan dari iblis. Ayatnya di mana? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Oleh kematiannya ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas Ibrani 2 ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Membebaskan mereka, ya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Itu susah dimengerti dalam terjemahan baru, ya, TB. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam terjemahan BSD, Allah sudah membebaskan kita dari kuasa setan dan sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasih. Jadi pertama tadi istilah lain untuk menebus apa? Membebaskan. Jadi sekarang kita dibebaskan dari apa? Dari iblis. Tadi dari takut mati, kuasa kematian. Takut, yang kedua iblis. Ya. Nah, yang perlu kita pelajari terhadap poin ini adalah saudara tidak perlu takut setan. Kalau Bapak Ibu nanti pelajari dalam Alkitab, justru orang percaya kemanapun dia pergi, setan yang takut. Percaya? Karena kebanyakan kita percaya-percaya tapi pergi ke kamar mandi takut. Ngeri. Ngeri di sana, kayaknya ada setan itu. Padahal justru setan yang lari kocar-kacir. Karena kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat. Roh yang di dalam diri kita itu lebih besar. Nah, misalnya bagaimana Bapak Ibu? Saya cerita sedikit ini keluar. Misalnya saya kan dulu berapa kali ngusir orang kerasukan setan, ya. Mulai dari Malang. Di Surabaya ini ada satu ibu yang kerasukan setan dan ada juga yang rumahnya kami doakan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak begitu? Rumahnya kita doakan, kita usir setan dari situ. Bisa. Tapi syaratnya ada. Supaya setan itu tidak balik, tuan rumah di situ harus menghadirkan hadirat Tuhan terus. Ya, nangkap ya? Kalau tidak dia balik lagi biasanya. Ketika hadirat Allah itu hadir terus di situ, setan tidak akan kerasan tinggal di situ. Amin. Setan tidak akan kerasan tinggal di situ. Jadi lakukan puji-pujian, penyembahan terus, hidup dalam kekudusan, rajin berdoa, rajin beribadah. Setan kepanasan di situ, tidak akan dia tahan tinggal di situ. Ya. Nah, apa pelajarannya Bapak Ibu? Saya bilang tadi. Yang pertama adalah kita tidak perlu takut setan. Yang kedua adalah kita perlu belajar kita tidak boleh sembrono. Nah, yang pertama dulu ya. Tak perlu hidup dalam ketakutan, ya. Iblis dan roh jahat itu memang nyata dan aktif dalam dunia ini. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam Kristus, kita tidak perlu takut,
Kita telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kita memiliki otoritas rohani di dalam nama Yesus. Nah, hidup dalam kebebasan bukan ketakutan karena kita telah dibebaskan dari kuasa iblis. Kita tidak hidup dalam belenggu ketakutan, intimidasi, atau kutuk lagi. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Jadi jangan hidup dalam rasa takut dan kuasa kegelapan, sihir, kutuk, mimpi buruk. Percayalah bahwa Kristus lebih besar dan tinggal di dalammu. Ada kan orang yang takut, oh saya diguna-guna. Enggak bakal mempan Bapak Ibu. Ya. Ada yang masih percaya bisa diguna-guna. Kalau dia di dalam Kristus, saya jamin tidak akan mempan. Percaya mimpi-mimpi buruk. Ya, Tuhan bisa memakai semimpi. Tetapi terkadang setan juga bisa. Nanti saya pernah jawab pertanyaannya Bu Dokter masalah ini ya. Setan juga kadang bisa masuk. Nanti kita belajar di lain kesempatan. Jadi kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Mengapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya lebih besar dan lebih berkuasa daripada roh-roh jahat manapun. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh sembrono. Ya, next. Jangan membuka pintu bagi si jahat. Walaupun kita setelah ditebus ya dari kuasa iblis ya. Jangan membuka pintu bagi si jahat lewat dosa, okultisme, atau hal-hal gelap. Kapan seorang bisa ditembus iblis? Ketika dia sedang ada celah, ada dosa, ada okultisme dan hal-hal gelap. Makanya Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata memberi kesempatan ini dalam terjemahan lain, jangan berikan peluang kepada iblis. Jangan berikan lapangan pada iblis. Tapi saya tertarik dalam bahasa aslinya itu adalah jangan memberikan pijakan kepada iblis. Bapak Ibu pernah lihat untuk panjat tebing itu kan ada pendol-pendolannya itu ya. Nah, yang dimaksud itu jangan memberi tempat pijakan seperti itu. Sehingga iblis akan manjat begitu cepat. Setiap dosa, okultisme, hal-hal gelap adalah saudara memberi pijakan kepada iblis untuk masuk pada kita. Jadi ayatnya di mana? Karena Kristus sudah membebaskan kita, kita harus meninggalkan semua bentuk ikatan iblis, termasuk praktek okultisme, jimat, kepercayaan, horoskop, kebiasaan berdosa dan lain-lain. Masih ada yang suka apa? Sio di sini. Sio apa? Ya toh? Zodiak, Virgo, Virgo bagus, Gemini bagus, ya kan? Saya bintangnya Virgo, baik hati, murah hatinya, macam-macam, ya kan? Atau masih suka horoskop. Sekarang lagi ngetren tuh. Oh, kodamnya, ngelihat kodam. Loh Bapak Ibu, saya pernah cek itu di aplikasi iseng ya. Aplikasi tapi bukan yang siaran langsung kan? Ada yang siaran langsung. Ibu ini kodamnya ini, ibu ini kodamnya Rawa Rontek. Oh, ini kodamnya. Lah saya punya kodamnya apa? Kunti Rakatoan. Saya lihat saya punya kodam kok Kunti Rakatoan. Kunti apa sih Rakatoan ini? Jadi masih seneng bermain-bermain begitu, hati-hati. Kalau yang siaran langsung ya. Kalau yang saya buat ini kan yang aplikasi yang lucu-lucuan. Ya. Ada juga kodam apa katanya Gondruwo Gundul, macam-macam kodamnya, aneh-aneh begitu. Jadi ada yang siaran langsung itu jangan main-main. Itu bisa memberi pijakan kepada iblis untuk masuk dalam diri kita. Contohnya, waktu saya pelayanan di Kediri, ada orang punya jimat, keris yang tidak bisa dibuka. Bapak Ibu tidak bisa dicabut. Kerisnya itu tidak bisa dicabut. Ternyata yang punya itu ngaku bahwa keris itu ada isinya dan beracun. Memang dari aromanya racunnya kuat banget. Ketika dia percaya, minta dilepaskan, saya iseng karena kerisnya sudah didoakan, saya pikir toh akan
keluar, wah ini kerisnya mahal kok, eman, dibuang, tak jadikan hiasan. Saya kirim ke Sulawesi, dipajang lah sama orang tua saya. Tak pikir sudah didoakan. Sampai di sana apa? Orang tua saya selalu merasa ada yang aneh dengan keris itu. Sampai akhirnya dia konsultasi dengan seorang pendeta dan keris itu pada akhirnya dibakar. Jangan memberi pijakan kepada iblis. Nah, ini terjadi dengan jemaat Efesus. Ya. Secerita ya. Di jemaat Efesus itu Bapak Ibu, ketika mereka percaya, nanti bisa dilihat dalam Kisah 19 ayat 18. Ketika mereka sudah percaya, mereka ngaku, saya dulu suka bermain sihir, saya suka dulu melakukan sihir, bahkan saya punya kitab-kitabnya loh. Kitab-kitabnya itu banyak Bapak Ibu. Kalau ditaksir nilainya itu 50.000 uang perak. Setelah mereka ikut Kristus, supaya iblis tidak punya pijakan, kitab-kitabnya itu dibakar semua. Ini terjadi di Efesus. Dibakar semua. Tahu nggak 50.000 uangnya itu? Karena buku sihir itu mahal banget. Satu hari, ya, next. Apa itu 50.000 keping perak? Ya. Dalam Alkitab, istilah keping perak kemungkinan besar merujuk kepada drakma, ya, bahasa Yunani, atau denarius Romawi, yang pada zaman itu umumnya setara dengan upah 1 hari kerja untuk buruh biasa. Untuk mempermudah perhitungan ini, 1 keping perak saya kalikan 1 hari. Misalnya sekarang gaji orang UMR itu 150.000 per hari ya. Anggaplah 4,5 juta UMR ya. Berarti 150.000 per hari. Sekarang kita kalikan. Next. Nah, 50.000 kali 150.000 itu nilainya 7,5 miliar nilai buku yang dibakar. Kenapa mereka waktu dilepaskan itu, alah jual aja dulu. Kenapa saya tidak jual aja buku itu jadi uang? Mereka bakar habis buku sihirnya. Jadi apapun yang berkaitan dengan okultisme, nggak usahlah disayang-sayang ya, karena bisa menjadi pijakan ya. Pertobatan sejati bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi membakar jembatan menuju dosa. Itu. Saya ulang, pertobatan sejati bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga membakar jembatan menuju dosa itu. Jangan beri pijakan pada iblis. Meskipun kita telah dibebaskan dari kuasa iblis, kita telah dibebaskan dari kematian, tapi jangan sekali-kali memberi peluang, memberi kesempatan buat karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus memberkati.